Aku pernah digigit. Kamu kerja apa? Aku pengangguran. Oke, keluar dari podcast. Welcome back to No Podcast. Ini beef kari, tapi Hari ini aku no-cut nge-podcast sama Kak Nelly dari apa? Jambi. 안녕하세요. 네리입니다. Kamu ngobrol dulu. Coba mati. Jadi beneran no-cut, jangan ngobrolnya lama. Oh, katanya oh. 네리입니다. 미나상 요로시ku onegaishimasu. Iya, thank you. Hari ini terima kasih sudah datang ke podcast saya. Hari ini aku mau nge-podcast tentang kerja Kak Nelly gitu loh. Kak Nelly kerja di mana? Aku kerja di, kalau bahasa Indonesia sih panti jompo, tapi bahasa Jepangnya biasa disebut shisetsu sih gitu. Apa? Shisetsu, Oh, shisetsu, kaigo shisetsu. Bahasa Jepangnya kaigo shisetsu. bagian roken. Oh, bagian apa? Roken. Roken. Anjing Ada bagian- itu bukan anjing kan? Kok anjing sih? Roken itu kan anjing artinya. Roken, kaigo roken. Oh. Kanji ro sama kenko no ken. Oh, oke. Aku pengen nanya, kalau panti jompo kan emang ada shift malam sama shift siang gitu kan? Emang kalau ngatur mentalnya itu kayak gimana? Kalau manusia itu kadang siang, kadang malam itu kan sakit mental kan? Ya kan? Sakit mental. Bukan sakit mental ya, apa namanya? Kadang galau kayak gitu loh. Gila aku sakit Bisa kan? mental. Bisa kan tapi? Bisa. Gimana ngatur mentalnya? Kan otomatis stres ya. Otomatis stres, betul. Bagi yang nggak bisa jaga pikiran, nggak bisa jaga kesehatan sih bisa stres gitu. Maksudnya bisa langsung kena sama apa? Mental. Ya mental sih pastinya kena gitu. Soalnya ada cerita, bukan cerita sih. Ya pokoknya kalau soalnya kita juga kerjanya kan sama manusia kan. Gitu. Manusia sama manusia kan kita nggak bisa mengontrol isi pikiran mereka kan. Jadi apalagi kita kerjanya tuh sama para lansia, bukan ngerawat lansia gitu. Oh. Jadi ya harus punya kesabaran penuh gitu. Stresnya gimana? Stresnya apa? Ya, stresnya kalau shift malam ya udah, kehidupan kita kan jadi kebalik gitu kan. Malam jarang tidur ya, terus juga tidurnya kan jadi siang gitu kan. Jadi pola tidurnya tuh jadi kebalik gitu loh, siang sama malam. Oh, itu stresnya. Itu stres buat badan kita. Oh, kalau stres kerjaan apa? Stres kerjaan. Kerjaannya ya kita karena kerjanya ngurus lansia kan, terus juga mereka kan demensia kan. Kamu tahu demensia kan? Demensia nggak tahu. Ninchisho. Jadi punya Pikun ya. ini kan berbagai kelakuan juga kan. Ada pernah nggak dimarahin atau kayak gitu? Dimarahin Dari sama lansia kayak gitu. Aku pernah digigit. Digigit? Digigit. Kenapa digigit? Mungkin muisiki sih, maksudnya lansianya itu juga nggak sadar gitu loh. Karena pas mau bangunin dia kan sakit kakinya gitu kan. Udah mencoba pelan, udah bangunin udah nyoba pelan, tapi ya mungkin saking dia sakitnya itu dia tuh langsung ke refleks gerak gitu kan. Terus badannya kan mukanya kan di sini gitu kan, ya udah kegigit aja gitu. Refleks gitu loh, nggak sengaja. Nggak sengaja. Tapi dia karena mungkin abis kegigit itu dia langsung ayam maruko gitu. Oh, minta maaf. komen gitu. Oh, kalau gitu aman ya. Kalau hubungan sama orang apa ya? Karyawan sama pegawai itu gimana? Kalau sesama karyawan, apalagi orang Jepang ya. Iya betul. Aku maksudnya gitu. Ada berapa orang Indonesia dan ada berapa orang Jepang di sana? Kalau di lantai aku ada 1, 2, 3, 4. Di lantai aku ada 4 anak Indonesia. Orang Jepang sih sekitar 10 atau berapa lah gitu, lebih. 15. Tapi kan persif kan. Persif. Shift persif? kayak maksudnya ada shift pagi, siang, Oh, pagi. shift, perceived. Oh. Jadi ya udah tiap hari itu juga palingan 7 orang kerja gitu per hari. Oh. Kan ganti-gantian kan role. I see. Ya udah, kalau sesama karyawan Jepang itu tergantung kita lagi menanggapinya gimana gitu. Pernah berantem sama pegawai Jepang nggak? Pernah. Pas aku di lantai, maksudnya aku sekarang kan di lantai 5.
Nah kemarin itu pernah di lantai 3 sama di lantai 4 tuh, maksudnya bukan berantem adu mulut gimana ya, ujungnya diam-diaman lah gitu. Diam-diam malah. Silent treatment. Oh iya. Sama orang mas itu ya nggak sesuai kelakuannya kan, ya udah diam-diaman aja, nggak saling sapa gitu. Tapi pas 2 hari selanjutnya dia nyapa duluan gitu, ya udah. Itu kenapa? Ada apa itu pas itu? Boleh cerita nggak? Dulunya tuh ya udah, ini ada pasien nih pas bagiin ocha misalnya, bukan ocha sih, ocha zeri ya, pas bagiin ocha zeri kan. Ocha zeri itu biasanya di tempat aku tuh khusus untuk pasien yang minumnya dikit kan, jadi sebagai kawarinya tuh ya udah dikasih ocha zeri tuh si Bung Hokyunya. Nah pasien yang ini tuh nggak mau makan ocha zeri misalnya, kan ada sisa tuh. Nah ada satu pasien nih yang minta gitu, tapi nggak dikasihnya, kan nokori itu kan, nggak dikasihnya. Terus aku bilang lah, kok nggak dikasih, ini kan minta kan nokori juga gitu kan. Terus dia tetap kayak menghiraukan gitu loh. Kan sisanya, bukan sisa abis dimakan, tapi kan emang ada yang nggak dimakan gitu kan. Masih bagus gitu, nggak disentuh sama pasien lain gitu kan. Ya udah, yang ini kan minta, kenapa nggak dikasih, kataku kan. Terus juga nggak usah kasih yang ini aja, yang ini kan nggak minta, jadi nggak perlu dikasih. Kasihan kan, banget dia. Iya. Nah makanya, tapi terus aku bilang harusnya kasihlah yang ini, kataku kan. Dia nggak menghiraukan aku. Ya udah, aku ituin aja, ya udah segini stay kudasai, aku bilang gitu kan. Ya udah, besoknya diem-dieman gitu. Tapi besok 2 hari apa 3 hari selanjutnya dia udah nyapa duluan lagi aja. Sukini shikudasai itu bahasa Indonesia apa ya? Ya Terserah lah gitu. Waduh. Terserah kamu lah, kataku. Up to you. Up to you kata Haidir, bahasa Inggrisnya udah itu banget. Mas Haidirnya katanya up to you gitu. I'm speak English a little bit. Thank you ya. Thank you. Oh gitu. Pernah nggak berantem sama pegawai Indonesia? Enggak sih. Beneran? Enggak. Oh. Soalnya aku tuh tipe orangnya tuh bodoh amat gitu loh. Oh, bodoh. Bodoh tuh. Sabodotuin. Oh, bahasa Sunda. Bodoh amat. Sabodotuin. Ya, apa yang udah terjadi hari ini ya udah hari ini aja, nggak mau mikir panjang banget gitu loh. Oh. Soalnya kan ada yang mikir sampai stres banget gitu loh. Oh hari ini kok gini banget sih orangnya, gini banget sih orangnya. Ya udah, aku yang penting jalani. Oh, hari ini, besok, kemarin. Begitu ya? Oh. Nggak mau jadi beban buat diri sendiri aja sih. Oke. Sakit banget. Kayaknya ini harus masuk ke Mbak Nili. Iya, kayaknya dia juga harus ikut. Mau ikut. Gitu dia. Itu dari tadi pengen ngobrol kayaknya ya. Kamu kerja apa? Aku pengangguran. Oke. Keluar dari podcast. Bukan podcast, tapi masuk ke Apa? pasiennya Mbak Nili. Oh, pasiennya Mbak Nelly. Karena lehernya sakit gitu ya. Karena udah jompo. Oh, jompo. Udah berapa lama kerja di panti jompo sekarang? Pernah pindah nggak tempatnya? Enggak. Pernah. Mungkin bagi orang kayak kohai sih ya, mikirnya mungkin nggak sesuai lah dengan yang karyawan satunya misalnya. Aku juga, kalau aku sih mikir dia misalnya ngasih tahu gitu kan, ya udah fokus aja, dia ngasih taunya buat kebaikan. Terus juga yang dikasih taunya bener gitu kan. Nah tapi ada kohai yang nggak bisa gitu. Maksudnya aku dengar dia cerita itu, ada kohai satu yang sampai nangis gitu kan, dia di kamar mandi gitu kan. Kenapa nangis? Berantem sama orang Jepang? Bukan berantem, mungkin pas dikasih tahu tapi nadanya nggak enak gitu. Oh. Jadi itu kembali lagi tergantung orang yang menerima omongan orang gitu. Oh. Kalau aku sih ya udah bodo amat, gitu ya udah. Tergantung orangnya ya. Dia kan juga ngasih tahu kan buat kebaikan juga kan. Iya betul. Oh, tapi katanya lulus S1 di apa namanya perawatan di rumah sakit ya di Jambi ya. Jambi bukan? Lulus. Ya intinya aku S1 perawatan sih. Perawatan kan? Kenapa ikut panti jompo? Ya emang bisa pakai ilmunya itu, tapi kenapa milih itu jurusannya di bidang kerja di situ gitu loh? Dulu kan emang tujuan kuliahnya kan emang biar bisa kerja di rumah sakit kan. Cita-citanya ya. Cita-citanya. Enggak kepikiran banget buat kerja ke sini kan. Nah, pas lulus itu ya udah dapat tuh brosur yang
anak EPA nih masuk EPA, ternyata EPA kalau masuk EPA itu emang diwajibkan yang udah S3 keperawatan dulu sih ya, itu emang khusus untuk anak keperawatan itu. Jalur yang masuk pengen kayak aku ini emang harus lulus anak keperawatan gitu. Anak perawatan. Di Indonesia Kanggo sama Kaigo itu satu, perawat lansia, perawat medis itu tuh Satu perawat bidang? itu satu gitu loh. Oh, satu bidang. Tapi kalau di Jepang Kanggo, Kaigo beda kan? Iya, beda. Beda. Kanggo sama. Oh, I see. Kenapa Kaigo? Karena kalau untuk program aku ini yang Kaigo itu nggak perlu keikeng gitu loh, nggak perlu pengalaman kerja. Oh, kalau perawatan di hospital itu butuh pengalamannya. Kalau Kanggo. Oh gitu. Ada syarat yang lebih taat gitu ya. Jalur EPA itu ada Kanggo, ada Kaigo. Oh. Jadi aku milih Kaigo karena nggak perlu keikeng. Nah, sebenarnya pengen Kanggo kan, tapi kalau Kanggo itu harus ada 2 tahun keikeng kerjanya. Wah. Gitu. Jadi aku kan baru lulus kuliah langsung daftar tuh, emang nggak ada keikeng banget itu. Oh gitu. Butuh JLPT nggak? JLPT berapa? Dulu sih enggak, sekarang butuh. Butuh berapa? Minimal 5 perawatan hospital dan di panti jompo juga dua-duanya. Enggak ada keikeng sih kalau buat Kaigo ya. Buat Kaigo ya. Oh, di Kalau Kaigo. Kanggo ya Buat Kaigo JLPT 5. JLBT 5. Kalau Kanggo? Kalau Kanggo JLBT 5, terus 2 tahun keikeng di rumah sakit atau di. Wah, 2 tahun. 2 tahun. Syaratnya lebih banyak daripada panti jompo. Susah banget dia. Tapi kalau udah sampai di sini, abis itu kan apa namanya, kayak ngambil Kaigo Fukushishi dan sebagainya, masuk gitu kan? Sertifikat, bukan sertifikatnya. Bukan ujian negara. Ujian negara. Kan kalau udah masuk ujian negara baru kayak visanya bisa diperpanjang dengan lama. Tapi kalau cuma datang Kaigo doang kan ada batasnya kan? Ada batas materi gimana? Kan nggak bisa kayak Kaigo Fukushishi. Oh, pasti beda. Iya kan? Kalau Seandainya kamu nih ada anak, romantis nih. nah seandainya ada anak EPA nih datang ke sini, dia nggak lulus Kaigo Fukushishi, jadinya gimana? Bisa encung 1 tahun, terus ikut selanjutnya gitu. Berarti gitu-gitu terus. Tapi encungnya cuma 1 tahun biasanya. Oh, diperbaiki, Bu, diperpanjang terus Perpanjang 1 tahun aja sih kontraknya. biasanya, kontraknya. Panti jomponya itu. Setahun sekali. Setahun. Itu tuh dituntut dari Gimana sih? panti jompo apa dituntut dari orang Tergantung, anaknya? nggak ada tuntutan. Oh, ada tuntutan. Tergantung kita mau lanjut apa mau enggak. Nulis nama itu dan kayak gitu, semacam gitu. Tapi kalau misal kerjanya nggak baik, dikeluarin dari panti jompo, ada nggak kayak gitu? Enggak sih, Enggak ya? enggak ada. Jadi Sama kan kalau Kaigo Fukushishi kan gajinya naik daripada yang enggak. Tapi Iya kan? enggak begitu naik juga sih. Nah, sebenarnya tapi pilihan kerjaan juga makin banyak sebenarnya. Pilihan kerjaan dalam yang Kamu gimana? pengen pindah-pindah lebih gampang dan banyak perusahaan Ya intinya yang mencari juga. Enggak juga Iya. sih. Dan aku sendiri dapat informasi yang istilahnya kayak dari Kumiai beberapa yang ngasih tahu tuh, yang pasti yang pertama yang dibutuhkan itu kayak ada yang punya ini Kaigo Fukushishi nggak, itu yang pertama Iya, ditanyakan pasti soal gitu. Kalau itu semua di perusahaan manapun pasti nyari karyawan yang punya lisensi. Ya enggak? Iya, Ya enggak? punya lisensi, istilahnya punya nilai lebih kayak gampangnya lisensi ya, kalau ada lisensi ya lebih ini kamu punya lisensi ya kayak gitu, pasti gitu. Apa? Hoikushi, apa bahasa Indonesianya? Bukan panti jompo. Apanya? Yang anak itu loh. TK. Guru TK juga butuh lisensi. Butuh lisensi Lisensi. gitu kan. Iya, di bidang mana gitu kan. Kalau perawatan bukan ya, beda lagi ya sama TK gitu. Guru TK beda lagi ya. Beda lah, jauh banget Banyak bedanya. itu masuk Kaigo juga ya? Apanya? Yang ngurus anak itu, penitipan anak. ya kan Be- istilahnya beda. sama. Tapi lebih ke itu enggak sih? Bukan Kaigo itu. Tapi bukan Kaigo Fukushishi, Aku bukan kemarin Kaigo. ketemu sama orang, katanya dia Kaigo, tapi dia penitipan anak kayak gitu. Sama aja. Jadi cuman kan jalurnya kerjanya beda-beda gitu. Kaigo kan juga luas kan, bukan hanya tentang panti jompo. Beda Lebih ke lagi. penitipan anak gitu dia katanya. Tapi Kaigo katanya. Pisahnya.
Oh iya. Nggak tahu, aku tanya itu memang Kaigo. Iya Kaigo. Aku baru tahu sih. Iya kan aku nanya kerjanya apa Kaigo katanya. Terus ngobrol-ngobrol kayak gitu, terus kan udah bagian kerjanya nih, bagian ngurus kayak gitu. Katanya bukan bagian itu kalau aku. Jadi kan Aku mau jaga anak kecil gitu katanya, penitipan anak kecil. kalau salah aku minta maaf sebenarnya. Itu kan kayak kaigo sendiri kan artinya kan mengasuh keperawatan kan. Jadinya itu yang dirawat itu terserah mau kayak kakek nenek terserah, yang penting itu keperawatan itu sendiri, merawat manusia gitu loh. Berarti semua mencakup Ah, ke tentang manusia aja kemanusiaan, ya. iya. Enggak ke makhluk hidup ya. Ya sampai bukan Kaigo buku Shishi kayak gitu kan. aku nggak tahu secara Soalnya detailnya sih. selama aku belajar buku Kaigo, buku itu tuh nggak ada tentang kayak ngurus anak kayak gitu loh. Di buku yang aku belajar gitu loh. Oh, kokashikaku untuk ujian negara. Isinya itu buat anak. Pasti rata-rata lansia. Asuhan keperawatan. Berarti beda lagi gitu ya. Beda. Asuhan keperawatan. Mungkin kalau Tapi kan keperawatan itu pasti ada cabang-cabangnya gitu. Mungkin itu yang bikin kepisah. bisa jadi. Orang paling gampang sekarang ya kayak teknik mesin aja, mesin apa aja detailnya kan bebas, jadinya nggak tahu gitu. Detailnya nggak tahu sih, jujur. Aku juga bahasa Jepang nggak pinter-pinter amat. Iya, iya kali. sorry. Enggak, bercanda. Lancar kok. Oh gitu. Ya sama kayak bahasa Indo aja berarti ya, keperawatan itu kan ada Perawatan tuh merawat udah tahu merawat anak, merawat kakek. Oh, berarti ada jenisnya banyak gitu ya. Benkyunato. Bisa belajar guys. Aku jujur sebagai warga negara asing nggak tahu kan kondisi teman-teman orang asing itu kayak gimana gitu di kerja. kerjanya di negara Di negaraku, sorry ya ribet-ribet ya. Kerja di sini tuh banyak pengaturan dan banyak apa ya masalah gitu. Pajak mahal, gaji rendah, bahan mahal-mahal. Terus yang bener aja kita rugi dong kayak gitu. ということです. Dari ya. Mikia kenapa kerja? Kenapa kerja? Kerja kamu sih? Buat hidup lah. Orang-orang pada tahu nggak kamu kerjanya apa? Selain konten juga kamu kerja. Iya di konten nggak pernah cerita. Aku kerjanya tuh di sales komponen buat mesin. Sales lah, sales. Nah, berarti ngomong-ngomong terus gitu ya? Ya ngomong-ngomong terus. Selalu kayak gini, wah, kayak gitu, gitu loh. ngomong ngerayu gitu. Ke ngerayu ya, ya juga sih. Kita tes kamu sales kan? Tawarin air putih ke Ini no cut loh, no cut. tawarin ke Mbak Nelly air putih. Tarik Maneli. Sampai dia minum ini. tapi dia minumnya susu bukan air putih. Oh minumnya susu. Jadi kamu harus maksa Mbak Oh, Nelly buat oke. Kamu punya produk air putih. Oke, yo ya, naruh dulu. Ini nggak usah kasih lihat awalnya. enggak, iya. Iya, nggak usah itu. Iya. Kaneli, biasanya minum apa kalau pagi? Pagi sih minum air putih. Minum Air putih. air putih. Bukan gitu konsepnya. Mbak Nelly pura-pura nggak suka air putih. Pura-pura nggak suka air putih. Nggak suka air putih. Oke. Dia nawarin air putih ke Mbak Nelly. Oke. Nggak suka air putih. Halo Kak. Kak biasanya suka minum apa? Biasanya minum kopi. Oh minum kopi dari pagi. Iya dari pagi. Oh enak ya dari pagi ya. Enak loh. Langsung mata juga pagi-pagi kan mata langsung melek gitu. Oh iya. Habis minum kopi minum apa? Kopi aja. Oh kopi terus seharian. Waduh, emang nggak pusing? Enggak. Soalnya udah biasa juga. Udah biasa. Kira-kira seberapa gelas per hari minumnya? Bisa 3 atau 4 gelas lah. Bisa tinggal tiga. 3. Oh, berarti kira-kira berapa miligram ya? 150 gram mililiter ya per hari ya? Selain kopi juga Aquarius sih. Oh, Aquarius. Oh, suka Aquarius. Kenapa suka Aquarius? Iya buat nambah ion aja. Oh, nambah ion. Oh, gitu. Ion. Selain Aquarius, kalau misal ada minuman yang ada ion, itu kepo nggak? Penasaran nggak? Apa? Enggak. Cuma nanya doang. Iya kepo sih. Kepo. Berarti butuh ion ya? Butuh ion itu anggapan ion itu apa? Fungsinya apa? Taunya Iya, apa? buat nyegerin aja, buat Oh nyegerin terus nyegerin. juga Oh berarti. ngebalikin energi. Oh iya buat energi ya butuh ion ya. Oh gitu. Kebetulan saya tuh sales air putih gitu. Tapi ya bukan air putih saja sih. Itu bukan main produk. Cuma ya saya punya perusahaan terus ya cuma saya ketemu
air berion yang enak gitu. Tapi itu bukan rasanya, nggak ada rasanya kayak Aquarius. Jadi saya kurang tahu cocok sama mulut kakak apa enggak gitu. Tapi ya ini ya saya ingin Kaneli coba sekali saja ini, coba saja ini berion ini air itu. Air putih itu ada ionnya ya? Ya enggak, yang ini ada. Kalau yang ini nggak ada. Kalau yang ini ada kandungan ionnya itu banyak gitu. Tapi air putih bukan rasanya, nggak ada rasanya kayak Aquarius. Jadi minta maaf sebelumnya, ini mungkin nggak ada rasanya ya. Jadi ya kayak gimana gitu menurut Intinya saya. ini ada ionnya. Iya ada ionnya gitu. Jadi saya ingin coba dulu sekali gitu loh. Ya udah, katanya pengen coba. Enggak pengen Kak Nelly yang coba gitu loh. Berapa nilai dari penjualannya dia? Bahasa Dari Indonesia 10. itu ya. Dari 10 dia ngejualan, kamu Dari mau cara beli dia menjualan. nggak dari bahasanya. Bukan dari bahasa, karena kan keterbatasan di bahasa, Oke. dusunnya kata-kata kan, tapi prosesnya itu Dari berapa prosesnya berapa nilai? Dari 10 berapa nilai salesman-nya? 6,5. Lumayan kan? lumayan. Lumayan. Apalagi pakai bahasa Indonesia. Boleh aku jualan, Mik? Boleh jualan. Silakan. Kak Nelly, sebelumnya aku minta maaf. Saya dari perusahaan menjual air. Ya, saya mau minta waktunya sebentar aja, 1 menit. Oke, 1 Jadi saya mau jualan air, tapi saya ingin melihat dengan kebutuhan kakak. Kalau nggak butuh kan kita mau jualan juga. Kalau nggak butuh ya nggak bisa kan. Jadi saya mau jual air. Nah, saya ingin ngasih tahu bahwa air ini tuh punya nilai bagus karena ini bagus untuk kesehatan tubuh. Airnya itu dari Mekah, dari Beda. ada kandungan zam-zamnya di mana itu. Oh, berarti itu air zam-zam. Ya udah punya istilahnya penelitian, kita udah melakukan penelitian banyak banget dan ini punya efek yang sangat bagus untuk kesehatan. Apa aja tuh efeknya? Ya jadi itu satu menyegarkan tubuh, ada vitaminnya di dalamnya karena kita udah mengkolaborasikan dengan beberapa paduan dari vitamin dan ini sangat bagus untuk kesehatan dan kesehatannya punya efek yang bagus untuk jangka panjang. Jadi kakak bisa mencobanya 1 teguk, nanti kakak kalau tertarik bisa hubungin kapan saja kita akan menjualnya. Ya, Kak. Jadi terima kasih kak, bisa hubungi kapanpun ke kita. Jangan memaksakan karena ini untuk kebutuhan Ya tubuh kita. udah, saya udah punya itu, udah biasa kok. Saya punya buat kesehatan saya sendiri. Iya. Yang Iya, biasa Kak. aja. Baco. Baco. Oke, sekian Nokat Podcast. Ini emang podcast. Pandangan Mikia dulu, ini gimana? Apa? berarti Ini? marketingnya. Ya kayak harusnya itu harus nanya dulu kondisi kakak gitu. Jangan ini terus. Iya. Soalnya kan harus nanya dulu. Sales itu bukan ngomong doang. Menurut aku sales itu pinter nanya gitu. Pinter pernah bertanya. Karena saya ingin mengambil waktu 1 menit. Jadi kan sales itu ada tipe yang inginnya kayak ngobrol, saling sharing itu ada. Tapi ada satu sales yang dimana itu mengajukan satu Langsung to the produk. point. To the point apa adanya. Betul Kalau juga. butuh, kita akan Iya. mengusahakan, kalau tidak juga nggak apa-apa. Yang penting kita memberikan pengetahuan bahwa ini punya nilai positif. Ya. Biasanya yang cepat kayak gini, barangnya ditinggal mau diminum enggak? Iya. Ya, terserah. Tapi sorry. Tapi dari aku sendiri ikut kayak punya Haidir gitu loh. Ada problem, ada solusi gitu. Makanya kalau dari Haidir sendiri, Haidir haus nggak? Abis makan kan? Ya udah, kalau haus aku punya minum putih nih buat kamu. Nah, kalau ini sales yang sebab Nih, akibat. Sebab akibat ada problem, ada solusi gitu loh. Aku boleh ngomong nggak? Apa? Bacot. Ya gitu, segitu aja podcastnya. Terima kasih banyak.